Bayangin teman-teman jadi pemerintah atau jadi menteri atau jadi presiden, silahkan ya, coba dibayangkan pada saat teman-teman menetapkan harga dan pelayanan transportasi. Ini kita menganalisis dalam biaya operasional kendaraan ya. Teman-teman kalau menetapkan harga dan pelayanan transportasinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka ketetapan teman-teman itu jos, bagus, luar biasa. Teman-teman akan menuai banyak pujian. Tapi jika teman-teman salah dalam mengambil sikap atau keputusan atau kebijaksanaan dalam menetapkan harga dan pelayanan transportasi, maka teman-teman akan didemo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis biaya operasional kendaraan, yang mana kita akan lebih spesifik membahas tentang penetapan harga dan pelayanan transportasi. Yuk, bareng-bareng. Dalam subbab penetapan harga dan pelayanan transportasi ini, kita akan membagi menjadi 5 ya. Pertama, biasa definisi. Apa sih definisi dari penetapan harga dan pelayanan transportasi? Terus model-modelnya apa saja dalam menetapkan harga? Yang ketiga, dalam menetapkan harga itu apa sih yang dicari? Kualitas pelayanan yang seperti apa yang diharapkan? Yang keempat, tantangan dan penetapan harga. Jadi dalam penetapan harga itu tantangannya apa saja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kesimpulan. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan bagaimana biaya dan kualitas pelayanan diterima oleh pengguna, itu adalah cara menetapkan. Jadi mau tinggi, mau rendah, itu tergantung masyarakat. Jika tinggi dia setuju, berarti ketetapannya bagus. Tapi jika tinggi itu tidak setuju, maka ketetapan yang teman-teman buat itu kurang bagus atau banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Ada juga misalkan ketetapan teman-teman sebagai pemerintah ditetapkan harga operasional atau harga pasar dalam mengirim suatu produk atau transportasi, teman-teman menetapkan sebagai pemerintah harganya di bawah rata-rata. Nah, bisa-bisa teman-teman akan didemo oleh pengusaha dari angkutan. Kenapa? Ya pasti rugi ya teman-teman. Dan tidak bisa biaya operasional itu mengcover keuntungan yang didapatkan. Tidak bisa mendapatkan keuntungan dari harga pasar tersebut ya teman-teman. Pertama, menentukan bagaimana sih biaya dan kualitas layanan diterima oleh pengguna. Ya tadi ya, ada pro dan kontra pastinya. Yang kedua, kita masuk ke bagian kedua, model-model penetapan harganya apa saja. Nah, oke. Di sini kita bagi berdasarkan 3, oke? 3. Pertama, harga berdasarkan biaya. Apa sih harga berdasarkan biaya? Nanti kita bahas. Yang kedua, harga berdasarkan permintaan. Dan yang ketiga, harga berdasarkan subsidi. Kita masuk ke berdasarkan biaya. Harga berdasarkan biaya maksudnya apa sih? Teman-teman dalam menetapkan harga berdasarkan biaya operasional, terus pemeliharaan yang akan diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut. Misalkan teman-teman ingin berusaha atau buka usaha bis, pasti teman-teman akan memasukkan komponen biaya, yaitu biaya operasional. Operasional banyak ya kemarin, variable cost, terus fixed cost dan biaya campuran. Terus dan pemeliharaan itu kan termasuk dari variabel dan fixed cost, bisa jadi satu ya. Nah, itu pasti diperlukan dalam menentukan berapa sih tarif yang digunakan berdasarkan biaya. Karena model ini memastikan bahwa tarif mencakup semua biaya, baik biaya di kantor, biaya di lapangan, atau biaya insidentil lainnya pada saat di lapangan. Dan memberikan margin keuntungan yang wajar. Dan setelah ditotal dari biaya operasional, biaya operasional ada banyak ya, fixed cost, variable cost yang di kantor dan di lapangan, dan biaya teknis lainnya, perizinan. Nah, di kesimpulan secara global, maka teman-teman baru bisa menghitung kira-kira saya untung berapa.
saya mau untung berapa, dan keuntungan itu ya diharapkan wajar ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Maksudnya apa sih? Model harga ini menetapkan tarif berdasarkan total biaya operasional ya, yang diperlukan untuk menyediakan layanan. Ya tadi dirinci bisa jadi ini mencakup biaya bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, gaji pengemudi, asuransi, dan biaya infrastruktur ya, biaya operasional, biaya teman-teman buka kantor pasti itu ada biaya kan. Contohnya, sebuah perusahaan bus yang menyediakan bus antar kota, mungkin dia akan menetapkan tarif tiket dengan menghitung total biaya operasional bulanan, termasuk pengeluaran untuk bahan bakar, perawatan, kendaraan, dan gaji pengemudi. Jadi tarif tiket yang akan ditetapkan sedemikian rupa karena mencakup biaya ini dan menghasilkan margin keuntungan yang wajar. Tergantung kondisi pada saat lebaran atau pada saat peak ya, perusahaan itu akan menaikkan tarif tiket. Kenapa? Karena permintaannya itu lebih banyak daripada penawaran. Itu rumus ekonomi yang lumrah terjadi teman-teman. Yang berikutnya, keuntungannya apa sih? Memastikan bahwa semua biaya tertutupi dan perusahaan dapat keuntungan yang layak. Jadi kalau nggak berdasarkan harga, maka biaya yang dikeluarkan pada saat operasional bisa jadi nggak ke cover dan bisa menimbulkan kerugian atau ketidakpastian apakah untung apakah rugi. Kalau dihitung secara rinci, maka akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengoperasionalkan kendaraan tersebut. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya tidak selalu mencerminkan permintaan atau faktor eksternal, sehingga mungkin kurang fleksibel dalam fluktuasi pasar. Karena sudah ditetapkan ya teman-teman ya, pada saat pasar sepi ternyata operasionalnya tetap jalan tapi tiket yang masuk turun, berarti kan apa ya, nggak sesuai kadang-kadang. Misalkan biaya operasionalnya 5 juta, ternyata pendapatannya 10 juta, nah 2 kali lipatnya. Pada saat kurang ramai atau sepi, biaya operasional 5 juta, pendapatannya 2,5 juta, maka rugi. Nah ini kekurangan jika harga disesuaikan berdasarkan biaya teman-teman. Berikutnya, model penetapan harga berdasarkan permintaan. Nah, berdasarkan permintaan kita telah singgung ya teman-teman ya, berdasarkan permintaan itu apa sih? Nah, contoh ya. Contohnya di sini berdasarkan permintaan adalah menetapkan harga berdasarkan tingkat permintaan dan elastisitas harga. Misalkan harga tiket dapat direservasi tergantung pada waktu dan tingkat permintaan, seperti tarif peak hour atau yang biasa kita kenal tarif lebaran, tarif Natal, tarif tahun baru. Biasa kan orang berbondong-bondong tuh mencari tiket. Nah, disitulah mekanisme pasar terjadi. Karena banyaknya suatu permintaan, maka harga akan naik karena penawaran yang diberikan itu lebih sedikit ya. Jadi saya orang ya, sebagai konsumen saya rela bayar berapapun demi bisa pulang kampung. Saya rela bayar berapapun demi ada acara di sana. Nah, contoh lagi ya teman-teman, misalkan acara Taylor Swift di Singapura. Acara Taylor Swift di Singapura bisa jadi harga-harga tiket bisa naik, melonjak naik karena permintaan maskapai dari Jakarta ke Singapura akan melonjak karena banyak penggemar Taylor Swift yang ingin menonton Taylor Swift di Singapura. Nah, itu dia, karena permintaannya banyak maka harga akan naik seperti itu. Jadi berdasarkan permintaan. Maksudnya adalah model harga ini menetapkan tarif berdasarkan tingkat permintaan dan elastisitas harga ya teman-teman. Jadi harganya fluktuatif, jadi menyesuaikan keadaan terkait model berdasarkan permintaan. Harga tiket dapat bervariasi tergantung waktu, hari, tingkat, dan permintaan. Kadang-kadang teman-teman, beda 2 jam aja harganya udah beda kadang-kadang pesawatnya. Tiba-tiba ada yang borong,
harga tiket pesawat maka akan naik. Tiba-tiba nggak, pada saat seminggu atau 2 minggu harga tiket normal, tapi pada hari H kadang-kadang tiket naik. Teman-teman pernah merasakan kan? Biasanya itu terjadi pada pesawat, teman-teman. Nah, jika teman-teman coba dicek di Traveloka, kalau jauh-jauh hari teman-teman pesen tiket relatif lebih murah, tapi kalau mendekati hari H biasanya harga mulai melonjak, teman-teman. Lonjak naik harganya. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Jadi, maskapai penerbangan sering menggunakan model ini dengan menawarkan harga yang lebih tinggi selama musim liburan, musim lebaran, musim Natal, musim ada event-event tertentu di suatu daerah, dan pada jam-jam sibuk gitu, teman-teman. Dan harga lebih murah selama waktu-waktu sepi. Jadi, waktunya sepi nih, biar supaya orang tertarik dalam melakukan transportasi, harganya diturunkan agar yang penting laku banyak deh, untung sedikit nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, misalkan harga tiket pesawat lebih tinggi pada musim liburan seperti Idul Fitri dibandingkan dengan bulan-bulan biasa ini ya, teman-teman ya. Keuntungannya apa? Jadi keuntungan dalam sistem berdasarkan penetapan harga berdasarkan permintaan ini, teman-teman ya. Jadi memaksimalkan pendapatan dengan menyesuaikan harga sesuai dengan permintaan pasar. Jadi bisa maksimal dah tuh keuntungannya kalau menggunakan sistem berdasarkan permintaan. Tapi teman-teman, kekurangannya dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna jika harga berubah secara signifikan dan sulit diprediksi. Nah, jadi contoh ya teman-teman, misalkan teman-teman berencana ingin pulang kampung 3 bulan lagi, naik pesawat dari Jakarta menuju ke Solo misalkan ya. Pada 3 bulan awal itu udah bisa kan dicek biasanya harga tiket. Wah, harganya sekitar 1 juta. Tapi pas mendekati hari H naik harganya, misalkan jadi 2 juta, misalkan jadi 1,5 juta, padahal saya sebagai konsumen udah menyiapkan duit 1 juta. 500-nya ini nanti buat inilah, buat ngasih saudara-saudara di kampung. Ternyata naik. Jadi saya punya 1,5 juta ini malah nggak cukup biayanya. Nah, itu menyebabkan kita itu pasti dongkol. Aduh, ini gimana sih maskapai penerbangan pada hari-hari tertentu malah dinaikin, padahal saya cuma punya duit segini. Nah, gitu kan. Di hari biasa ia mendapatkan harga sekitar 1 jutaan, namun untuk kali ini ia mendapat harga 1,8 juta. Juta lah untuk standar ya, saya dapatnya 1,8. Kan pendapatan di suatu perusahaan naik hampir 2 kali lipat. Nah, itu adalah model penetapannya secara berdasarkan permintaan. Ada lagi teman-teman, satu lagi model penetapan harga berdasarkan subsidi. Apakah subsidi? Ya, subsidi, ingat pemerintah ya. Posisinya di sini sebagai pemerintah. Jadi pemerintah atau organisasi yang dapat memberikan subsidi merupakan organisasi yang besar ya, organisasi yang besar yang ditetapkan undang-undang ataupun yang fungsinya untuk sosial. Fungsinya apa sih? Untuk menurunkan biaya bagi pengguna, terutama dalam konteks layanan publik. Pernah dengar teman-teman busway dapat subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Mungkin di Semarang teman-teman pernah tahu BRT, bus rapid transit yang warna apa itu? Merah ya kalau nggak salah. Itu juga dapat biaya dari pemerintah, subsidi. Nah, itu dia. Gunanya apa? Untuk menurunkan biaya bagi pengguna, karena dia menggunakan fasilitas publik. Kalau dia menggunakan fasilitas publik, maka otomatis dia tidak menggunakan kendaraan pribadi, dan itu akan berdampak pada pengurangan kemacetan pastinya, teman-teman ya. Jadi pemerintah dalam mengucurkan atau memberikan subsidi dapat membantu membuat layanan lebih terjangkau oleh masyarakat, lebih murah. Harusnya 5.000, disubsidi pemerintah jadi 3.000 misalkan untuk naik layanan bus di wilayah tertentu, dan mendorong untuk penggunaan yang lebih luas. Jadi bisa dari satu shelter ke shelter lain, tidak perlu bayar lagi, cukup sekali bayar selama belum keluar dari shelter tersebut.
Definisi dalam model ini, pemerintah atau organisasi memberikan subsidi untuk menurunkan harga biaya bagi pengguna ya, terutama pada konteks layanan publik untuk transportasi umum. Itu contoh di bis. Ada lagi misalkan dari suatu pulau ke pulau lain, penyeberangan perintis. Itu juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Menteri Keuangan, bekerja sama untuk memberikan subsidi agar tercapainya aksesibilitas dari pulau yang terpencil tersebut. Karena biaya operasional yang dikeluarkan oleh kapal dari A menuju B, jika B ini adalah kota kecil ataupun pulau yang terkecil, maka tidak nutup biaya operasional kapal ini. Maka dengan subsidi pemerintah, maka operasional dari kapal tersebut ditutupi biaya operasionalnya. Seperti itu fungsi untuk penyeberangan untuk terpencil ya teman-teman. Nah, ini contoh ya teman-teman. Pemerintah kota dapat memberikan subsidi untuk tiket transportasi umum seperti bus, kereta api. Ada kereta api yang masih murah sampai sekarang? Nah, bisa teman-teman komen di bawah ini apa aja kira-kira. Sehingga tarif menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Contohnya ya, subsidi yang diberikan untuk kartu transportasi bulanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan diskon. Nah, misalkan suatu pekerja diberikan kartu transportasi bulanan, jadi cukup dengan menggunakan tab kartu tersebut, sang karyawan atau sang pegawai itu bisa melakukan transportasi selama bekerja. Jadi dia tidak mengurangi biaya pendapatan dia, sehingga mensejahterakan masyarakat. Keuntungannya apa? Harga subsidi ini, penetapan harga subsidi membantu membuat layanan transportasi lebih terjangkau dan mendorong pengguna untuk lebih luas lagi tadi. Jadi lebih terjangkau, lebih murah, dan penggunaan transportasi yang lebih luas lagi. Contoh tadi dari penyeberangan dari pulau yang besar yang banyak penduduk ke pulau yang kecil. Padahal pulau kecil ini ada penduduknya, dia butuh akses ya. Nah, jadi berdasarkan Pancasila kan Persatuan Republik Indonesia kan. Nah, jadi agar bersatu apa? Perlu ada jaringan transportasi untuk mengakses pulau terkecil itu. Tapi otomatis kalau swasta, kalau melakukan transportasi atau melayani pulau terkecil itu rugi, maka pemerintah mengeluarkan subsidi untuk dapat mengakses pulau terkecil tersebut. Gitu teman-teman keuntungannya. Tapi ada kekurangannya teman-teman ya. Harga subsidi ini pasti membebani anggaran pemerintah dan bisa menimbulkan masalah berkelanjutan jika tidak dikelola dengan baik ya teman-teman. Jadi subsidi ini bisa pedang bermata dua teman-teman. Satu sisi bisa membantu masyarakat, di sisi lain jika anggaran dari pemerintah berkurang, maka akan menimbulkan defisit anggaran di suatu negara teman-teman. Begitulah teman-teman. Jadi ada 3 penetapan harga berdasarkan biaya, berdasarkan permintaan, dan berdasarkan subsidi. Model penetapan harga ini pada poin kedua. Berikutnya, penetapan harga dan pelayanan transportasi itu pasti berpengaruh pada kualitas pelayanan teman-teman. Jadi jangan, misalkan harga murah, jangan berharap kualitas baik. Jika harga mahal, harapan baru ada untuk minta kualitas yang lebih baik. Itu konsekuensinya. Kualitas pelayanan, pertama dilihat dari suatu pelayanan itu berkualitas atau tidak, itu tergantung dari bagaimana sih kepuasan pelayanan pada pelanggan. Nah, itu dia. Yang kedua, standarnya. Jadi ada standar tertentu yang ditetapkan oleh instansi atau standar perusahaan atau pemerintah untuk minimal standar seperti inilah, atau tingkat tertinggilah seperti ini standarnya, seperti itu teman-teman.
Oke, kita bahas dulu tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini sangat penting teman-teman. Jadi kualitas pelayanan yang baik sangat penting untuk kepuasan pelanggan. Karena ini mencakup banyak-banyak faktor teman-teman. Faktor kenyamanan, waktu tempuh, keandalan dari layanan. Jadi semua itu ada penilaian kualitas yang dilakukan oleh survei pelanggan dan feedback langsung. Misalkan kita melakukan survei, gimana Pak kondisi AC-nya, gimana pelayanan kami dari kru kami, pelayanannya gimana ketepatan waktunya. Jadi ditanyakan satu-satu ya teman-teman. Dan bisa jadi feedback langsung, laporan, Pak ini saya nggak nyaman Pak, misalnya dari masyarakat, Pak ini seharusnya seperti ini, AC-nya kurang dingin, atau misalkan kendaraannya atau fasilitas transportasinya bau Pak, fasilitas transportasinya panas misalnya. Itu jadi bisa dari feedback langsung atau dari survei ya teman-teman ya. Jadi ada dua dalam mengukur kualitas kepuasan pelanggan, dilihatnya pertama dari survei atau dari masukan langsung dari masyarakat pengguna layanan kita. Dalam definisi ini, kepuasan pelanggan mencerminkan seberapa baik layanan untuk memenuhi ekspektasi pengguna. Ini melibatkan faktor-faktor seperti kenyamanan, kecepatan, keandalan, dan keselamatan. Ada 4 ya teman-teman ya. Mungkin ada tambahan lagi, silahkan ditambah. Pertama, nyaman apa enggak tuh pelanggannya. Terus kecepatannya sesuai apa enggak yang dijanjikan. Terus keandalannya sesuai, bisa diandalkan kan nih jamnya sesuai. Wah misalkan jam 3 bis datang, dia datang. Seperti itu. Dan keselamatannya, kira-kira naik bis ini selamat nggak? Mungkin keamanannya tambah lagi teman-teman. Pada saat naik bis itu kira-kira dia aman nggak? Barang-barangnya hilang nggak? Atau merasa tenang nggak di dalam bis tersebut ya teman-teman ya. Peningkatannya masing-masing tergantung nanti kita pembahas di sub berikutnya. Oke, berikutnya contohnya ya. Contoh dari kepuasan pelanggan. Pertama, sebuah perusahaan taksi dapat melakukan survei secara berkala untuk mengukur kepuasan mengenai kebersihan kendaraan, ketepatan waktu, kedatangan, dan sikap pemudi. Feedback ini dari survei, kalau feedback ya teman-teman, feedback dari survei ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Apa sih? Ya, nanti kita lihat. Keuntungannya apa teman-teman? Keuntungannya kalau kita melakukan survei pelanggan dan pelanggan puas akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan. Contoh yang pernah kita lihat ya, ada yang namanya Bluebird yang terkenal tuh di Jakarta. Orang terkadang kalau udah mau Bluebird aja karena dia memiliki kualitas, memiliki kebersihan, ketepatan waktu, kedatangan, dan sikap pemudi, dan merasa aman di dalam taksi tersebut ya teman-teman. Itulah ada taksi online, ada taksi apa, dia minta Bluebird nah, terkadang gitu teman-teman. Tapi kekurangannya apa teman-teman? Kekurangannya adalah memerlukan investasi dalam sistem feedback dan pemantauan kualitas. Pasti ya, survei pelanggan itu pasti menggunakan biaya juga, biaya operasional yang lumayan teman-teman. Itu bisa masuk dalam biaya research and development. Jadi bagaimana cara mengelola masyarakat, terus cara mengelola pelanggan agar lebih loyal kepada kita selaku penyedia jasa. Nah, itu kepuasan pelanggan. Berikutnya kita masuk ke standar pelayanan. Standar pelayanan sendiri adalah menetapkan, ini fungsinya tadi ya teman-teman, dari pemerintah atau dari sektor perusahaannya sendiri, bisa dua ini. Nanti setelah ditetapkan, cara ngeceknya gimana? Di audit. Nah, di audit itu dicek tuh, cek atau audit sama.
Standar pelayanan atau standar layanan pertama menetapkan dan memantau standar layanan untuk memastikan penyedia jasa layanan memenuhi ekspektasi pengguna. Minimal seginilah Pak kualitasnya. Dia jadi harga segini dengan standar segini. Jadi ekspektasinya sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Misalkan harga eksekutif, maka dia akan mendapatkan layanan eksekutif. Harga VVIP, dia akan mendapatkan layanan VVIP. Jadi sesuai ekspektasi yang pelanggan inginkan. Dia mengeluarkan uang sedikit, ya jangan berharap untuk kualitas tinggi, tapi dia menggunakan standar bayar dengan kelas AC, dia akan mendapatkan AC. Dia membayar dengan bisnis, maka dia akan layanan bisnis. Jika dia mendapatkan membayar dengan biaya eksekutif, maka dia akan mendapatkan biaya eksekutif. Jika dia membayar dengan pelayanan VVIP, akan dia mendapatkan pelayanan VVIP. Seperti itu, untuk memenuhi ekspektasi pengguna. Jadi harapan dari pengguna itu setelah membayar ini saya dapat apa. Untuk definisinya sendiri, jadi standar layanan adalah kinerja yang ditetapkan untuk memastikan bahwa layanan memenuhi ekspektasi pengguna. Ini mencakup dengan waktu kedatangan, kebersihan, keamanan, pelayanan, banyak hal yang akan dinilai teman-teman. Nanti bisa kita buatkan kuesionernya, apa saja sih kira-kira kriteria layanan yang masuk sesuai dengan aturan, yang masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam mensurvei pelayanan masyarakat, maka kita harus melihat aturan. Yang kedua, kondisi di lapangan. Jadi dua hal ini harus kita kolaborasikan untuk membuat formulir kuesioner yang akan disampaikan ke masyarakat. Contohnya, perusahaan transportasi umum dapat menetapkan standar seperti frekuensi kedatangan pengemudi, misalkan 15 menit, kebersihan interior kendaraan seperti apa, pelatihan pengemudi untuk memastikan keselamatan penumpang, misalkan suasana kendaraan yang harum, mungkin itu menjadi salah satu faktor. Itu dalam contoh ya, contoh dalam menetapkan standar pelayanan. Keuntungannya apa teman-teman? Jadi keuntungan adanya standar pelayanan ini memastikan konsistensi, tetap ajak lah teman-teman, kualitas layanan yang diandalkan. Jadi nggak berubah-ubah, fluktuatif. Jadi punya standar segini, ya harusnya segini, jadi nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke atas. Ini standarnya udah ditetapkan agar konsisten dan masyarakat tidak kecewa terhadap apa yang telah dia korbankan untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Kekurangannya apa? Nah, yang namanya standar ini pasti ada pemantauan ya teman-teman. Jadi memerlukan pemantauan dan penegakan standar secara terus-menerus agar bisa terjagalah konsistensinya itu. Tapi teman-teman, selain butuhan penegakan standar, tapi juga pasti membutuhkan biaya tambahan teman-teman. Ini kekurangannya. Jadi memang ada harga dari kualitas pelayanan, ada yang menjaga standar tersebut teman-teman ya. Jadi ada SDM tambahan guna pemantauan dan penegakan standar tersebut. Itu kekurangannya. Berikutnya, pada saat menetapkan kualitas pelayanan sudah, berikutnya tantangan dalam menetapkan harga. Apa sih tantangan dalam penetapan harga? Pastinya adanya kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan. Apa? Kepatuhan terhadap regulasi, kita lihat ada 4 poin. Jadi, kepatuhan terhadap regulasi atau aturan yang berlaku harus dan wajib. Kenapa? Di sini adalah aturan yang ada pada suatu negara itu kita harus mengikuti, karena kalau tidak maka kita akan dibekukan usaha izinnya.
Nah, disinilah penetapan harga harus mengetahui regulasi dan kebijakan pemerintah negara setempat yang dapat mempengaruhi tarif dan subsidi. Regulasi ini dirancang untuk melindungi konsumen dan memastikan aksesibilitas dan menjaga perusahaan agar tetap berjalan secara sehat. Nah, ini masalahnya apa sih di lapangan? Terkadang penetapan harga harus mengetahui regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi tarif dan subsidi. Regulasi ini dirancang untuk melindungi konsumen dan memastikan aksesibilitas. Nah, itu dia ya teman-teman ya, fungsi dari penetapan harga. Contohnya, di beberapa negara ada batas tarif maksimum dari layanan taksi yang diatur oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari tarif yang tidak wajar. Misalkan teman-teman datang ke luar negeri, datang ke luar negeri, sampai landing, tiba-tiba misalkan negara Konoha gitu ya, teman-teman naik taksi, nggak tahu harga standarnya dan nggak dipampangkan di dalam press list harganya, tiba-tiba naik dari kota A ke kota B di negara Konoha tersebut bayar 2 juta. Wah, kaget kan teman-teman, 2 juta apa kursnya naik apa gimana, itu ditembak. Itulah fungsi regulasi ya teman-teman ya, jadi untuk melindungi konsumen. Dampak regulasi yang ketat dapat membatasi fleksibilitas dan menetapkan harga dan mungkin akan menghambat kemampuan penyesuaian tarif biaya operasional pada permintaan pasar. Ada dampaknya juga teman-teman ya, regulasi ini sifatnya akhirnya nggak fleksibel, karena regulasi ini kan kadang-kadang ini ya teman-teman ya, ditetapkan oleh pemerintah, kadang-kadang pemerintah belum ada waktu untuk membahas hal tersebut ya, jadi kadang-kadang kurang fleksibel. Diharapkan ada lebih fleksibel. Jadi pada saat pemerintah menetapkan regulasi, maka fleksibilitas dari regulasi tersebut harus seiring berjalan waktu. Karena apa? Transportasi itu terus berubah di dalam masyarakat saat ini ya teman-teman. Itu untuk regulasi. Berikutnya, penetapan harga. Tantangan dalam penetapan harga yaitu keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan teman-teman. Biaya dan keterjangkauan. Maksudnya apa? Keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan, menyeimbangkan antara biaya operasional dan keterjangkauan bagi pengguna teman-teman. Jadi biaya operasionalnya segini, ternyata harganya naik, maka masyarakat ingin mendapatkan pelayanan tersebut akhirnya tidak bisa mendapatkan pelayanan tersebut. Karena banyak yang nggak mendapatkan pelayanan tersebut, maka perusahaan tidak mendapatkan untung dan akhirnya perusahaan tutup ya, itu dia. Jadi harus melihat keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan dari masyarakat ini harus ketemu teman-teman. Ini penting karena untuk memastikan bahwa harga tidak terlalu tinggi sehingga tidak membebani pengguna, tapi cukup untuk menutupi biaya teman-teman. Tapi ada masalah di sini. Dalam menyeimbangkan antara biaya operasional dan keterjangkauan harga bagi pengguna, terutama dalam konteks layanan publik ya teman-teman. Jadi pasti ada kendala teman-teman. Biaya operasionalnya tinggi, masyarakat hanya bisa membeli segini. Nah, ini masalahnya terkadang. Kenapa tinggi? Karena keuntungan yang didapatkan tidak sesuai. Misalkan bis, operasional bis sehari itu 1 juta misalkan ya teman-teman. Ternyata yang naik cuma 1 orang, kan nggak nutup biaya operasionalnya. Nah, itu contoh. Nah,
Ada lagi sebuah sistem transportasi umum yang ingin meningkatkan layanan mungkin menghadapi dilema antara menaikkan tarif untuk memenuhi biaya tambahan atau tetap menjaga tarif rendah dengan resiko subsidi yang lebih tinggi. Itu contohnya, masalahnya itu. Dampaknya apa? Jadi penting ya teman-teman untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan atau yang beredar di pasar itu tidak terlalu tinggi sehingga tidak membebani pengguna, tapi cukup juga untuk menutupi dan mendukung perusahaan itu dapat berkelanjutan dalam beroperasional, seperti itu. Jadi harus menilai, harus menyeimbangkan antara biaya dan keterjangkauan ini. Sifatnya itu fluktuatif teman-teman, tergantung kondisi lapangan. Oke, kesimpulannya apa sih teman-teman? Jadi penetapan harga dan pelayanan dalam sektor transportasi melibatkan keputusan yang kompleks teman-teman, nggak bisa satu pihak saja. Sangat kompleks, banyak pengaruh yang telah kita jelaskan tadi, pengaruh biaya, kualitas, kepuasan pelanggan. Jadi memilih model penetapan harga yang tepat, menjaga standar kualitas pelayanan, dan menghadapi tantangan terkait regulasi dan keseimbangan biaya yang terjangkau adalah kunci keberhasilan dari layanan transportasi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategi yang efektif, penyedia layanan transportasi dapat mencapai keseimbangan antara biaya operasional, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan keberlangsungan di perusahaan. Demikian teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan komen. Untuk kelas TRO nanti ada soal online setelah ini. Makasih, saya Jusdiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.